Hai, selamat datang di podcast Unplanned Issues. So, di podcast ini aku pengen sekedar discuss tentang isu-isu secara random dan mungkin lebih nyampein ke perspektif aku tentang isu-isu yang lagi dibahas. So, check it out. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini tanggal 18 Agustus 2020, ini udah molor 2 mingguan sejak jadwal yang seharusnya dijadwalin buat bikin podcast. Kemarin mikrofonnya juga sempat ketinggalan di tempat teman, jadi ya ada drama kayak gitu-gitu, akhirnya baru sempat record hari ini. Aku hari ini pengen bahas tentang minimalism. Ini tuh topik yang sebenarnya dari dulu udah pengen banget aku bahas. Waktu itu sempet aku pengen bahas di blog juga, tapi kayaknya mending aku bahas di podcast aja, lebih simple gitu. Jadi aku mau bahas tentang minimalism karena belakangan ini tuh minimalism tuh kayak jadi tren dan lifestyle baru terutama di kalangan millennials. Jadi kayak kita sering banget tuh banyak orang yang ngeklaim dirinya sebagai anak minimalis. Entah dia beli rumah yang katanya minimalis atau misalnya gaya hidupnya yang minimalis atau mungkin dia ngedekor kamar tidurnya yang minimalis atau hal-hal yang dia bilang minimalis lainnya. Nah, definisi minimalism itu sendiri, it's all about owning only what adds value and meaning to your life and removing the rest. Jadi intinya tuh kita cuman nge-keep barang yang itu tuh emang ada functionnya buat hidup kita, dan juga itu tuh punya spark joy gitu, punya personal meaning di dalam hidup. Sisanya tuh dibuang. Nah, kalau misalnya prakteknya sendiri itu sebenarnya tuh luas banget. Ada yang namanya aku pernah baca, dia tuh namanya Andrew Hyde, dan dia tuh bener-bener cuman nge-keep 15 barang dalam hidupnya. Yaitu aku bisa bilang dia tuh bener-bener jadi minimalism tingkat ekstrim sih. Itu bener-bener dia nggak butuh space banyak, dan kayak 15 barang yang dia keep itu ya cuman barang-barang yang itu bener-bener primer aja sih. Ada juga yang orang-orang yang prefer ngemanfaatin barang-barang second hand. Selain minimalism buat hidup dia, dia juga nganggap kalau misalnya pakai barang-barang second hand juga lebih ramah lingkungan, lebih peduli environment. Jadi dengan pakai barang-barang second hand itu, dia juga simplify their life, dia juga nunjukin kepedulian dia terhadap lingkungan. Atau ada juga nih yang namanya ngikutin metodenya capsule wardrobe. Kalau misalnya capsule wardrobe ini sendiri, ini kayak metode buat ngefilter outfit yang kita pakai, sekitar 39 item aja per musimnya. Nah, dari 39 item itu, kita pinter-pinter sendiri deh akhirnya mau mix and match kayak gimana. Pokoknya selama satu musim ya kita manfaatin dari 39 item itu aja. Atau ada juga nih yang dia tuh prefer minimalism dalam segi warna, which is orang-orang yang kayak gini biasanya pilih warna yang nggak terlalu mencolok, kayak warna-warna pastel, atau yang paling sering digunain itu warna-warna monokrom. Nah, katanya sih biar mereka nggak bosan, terutama di dalam segi outfit, karena warnanya mungkin kebilang itu-itu aja. Biasanya yang kayak gini tuh mereka lebih banyak mainannya tuh di tekstur, biar dengan tekstur tuh ya buat mereka itu juga udah ada personal style-nya gitu sih buat mereka. Menurut aku tuh minimalism tuh nggak, it's not one size fits all gitu sih. Tiap orang pasti punya sisi minimalismnya dan pasti ada sisi maksimalismnya kali ya. Pokoknya sisi dimana dia bener-bener nggak bisa minimalis dalam hal tertentu. Tapi aku sendiri bisa ngeklaim aku termasuk anak yang minimalis sih. Meskipun aku bukan langsung ngebuangin barang sampai tersisa 15 item banget sih, enggak. Aku sendiri pertama kali praktekin metode minimalism ini waktu baca bukunya The Life Changing of Tidying Up dari Marie Kondo. Ini udah lumayan populer juga.
Ini kayak pertama kalinya waktu itu aku ngedeclutter barang, di mana barang yang di keep itu lebih sedikit dibanding barang yang aku buang. Dan di metode si Marie Kondo ini tuh kayak kita bener-bener ngekip barang yang kita cuman butuhin secara fungsi, atau barang itu tuh punya spark joy dalam hidup kita, punya personal meaning. Misalnya kayak barang-barang yang mungkin itu dikasih sama seseorang yang penting dalam hidup kita, atau misalnya tuh barang itu tuh kayak sebuah ikonik yang itu tuh cerminin perjuangan kita di masa lalu, atau barang-barang lain yang intinya tuh mungkin dalam sisi fungsi tuh dia nggak terlalu berfungsi juga sih, tapi apa ya namanya tuh beneran memorable banget lah di dalam hidup, itu bisa di-keep. Dan ya setelah ngelakuin itu sejujurnya itu kayak bener-bener really stress banget sih. Jadi ternyata aku baru sadar banyak banget barang-barang di rumah yang bahkan aku tuh udah nggak sadar aku ternyata punya itu semua gitu. Tapi karena satu dan lain hal dulu kayak masih sayang aja sih ini kalau dibuang gitu, dan masih kayak mikirin kayak gitu, ya akhirnya pikiran jadi ikut messy juga sih waktu itu. Nah, selain pernah ngepraktekin metodenya Marie Kondo, aku juga pernah coba metodenya capsule wardrobe. Tapi aku gagal nge-keep cuman 39 item. Jadi capsule wardrobe ini tuh kayak kita tuh lebih ke filter outfit, dimana kita cuman nge-keep 39 item yang kita pakai buat satu musim. Nah, dari 39 item ini, kayak yang tadi aku bilang, kita pinter-pinter mix and match aja. Nah, nanti selain itu kita juga kayak pilih base dan complement color yang bakal kita pilih. Jadi misalnya base colornya tuh kita pilih warna-warna yang kayak itu bisa warna-warna kayak black, grey, atau misalnya apa. Yang mana nanti ini tuh dari base color ini tuh kita bener-bener pilih warna complementnya, dimana warna base-nya tuh pasti lebih dominan. Dan di metode ini juga kayak nantinya tuh kita bakal jadwalin jadwal shopping. Misalnya nih kita udah nge-schedulein kalau misalnya jadwal shopping kita tuh itu misalnya sekitar 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya selama 6 bulan ke depan kita tuh emang nahan diri buat lapar mata. Jadi kalau misalnya kita lihat barang-barang bagus, ya udah sih, toh belum waktunya gue buat shopping gitu. Atau misalnya kayak misalnya kita lihat barang bagus, kita bisa ditandain dulu, terus nanti ketika waktunya emang udah jadwalnya kita beli satu barang, atau jadwalnya kita punya barang baru itu kita bakal filtering lagi dari barang-barang yang udah ada, mana yang masih kita pakai, dan akhirnya mana yang bakal digantiin sama yang baru. Kayak gitu terus sih seterusnya sampai beberapa musim. Nah, aku sendiri waktu itu cuman bisa berhasil sekitar 98 item lah. Meskipun itu aku nggak atur berdasarkan musim juga sih, karena kan di Indonesia juga cuma ada 2 musim, sedangkan metodenya capsule wardrobe ini paling lebih banyak tuh digunain di Eropa atau misalnya negara-negara yang emang dia punya 4 musim gitu. Selain itu juga kan sebagai cewek berjilbab, aku butuh lebih banyak item. Ada inner jilbab, ada jilbabnya itu sendiri. Selain itu juga aku harus pakai baju yang tangan panjang, serba panjang, yang itu mungkin memang lebih punya banyak item jadinya. Jadi aku gagal nge-keep 39 item intinya. Sebenarnya tujuan utama dari minimalism ini tuh biar supaya gimana caranya kita lebih punya ekstra waktu, ekstra money, dan ekstra energi for the things in life that really matter. Nah, kalau misalnya ini tuh bukan hal yang bisa digeneralisir juga sih setiap orang. Kalau misalnya dari aku sendiri sih, menurut aku minimalism itu dibagi dari 2 kategori, yaitu kategori yang konkret dan kategori yang abstrak. Nah, kayak namanya, kategori yang konkret ini lebih ke hal-hal yang bisa kita lihat, lebih ke hal-hal yang itu tuh berwujud.
Kalau misalnya aku sendiri tuh biasanya tuh lebih minimalism dalam hal-hal traveling. Jadi karena sekarang aku belum settle juga, maksudnya kan sekarang aku masih tinggal sama orang tua. Kedepannya aku juga belum tahu bakal stay di mana, bakal settle di kota mana. Jadi aku tuh seneng banget nge-keep barang yang itu tuh lebih ke travel friendly. Contohnya tuh yang favorit aku tuh itu neck neck pillow inflatable. Jadi itu tuh kayak bantal leher yang bisa dikempesin dan ketika kita butuh nanti kita tinggal ditiup aja gitu. Jadi itu nggak ada busanya, kita cuman kayak bersandar di udara aja. Tapi it's cukup comfortable juga sih buat dipakai dan lebih simple juga, nggak makan tempat ketika traveling. Atau misalnya biasanya aku bawa beberapa misalnya kayak facial wash itu aku pindahin ke travel container yang lebih kecil. Jadi kayak tas aku tuh nggak penuh sama barang-barang kayak di kontainer-kontainer besar itu aku biasanya nggak terlalu seneng. Terus aku juga jarang banget yang namanya tuh beli apa ya namanya aksesoris kamar misalnya. Aku tuh nggak terlalu tertarik kayak misalnya bikin kamar jadi kayak gimana sih. Karena memang pertama juga aku bukan orang yang terlalu nyaman lama-lama berlama-lama di rumah dan juga mungkin karena sekarang aku masih pengen go somewhere atau kayak ya intinya belum settle. Jadi kayak barang-barang yang itu tuh travel friendly itu lebih kayak bener-bener lebih suitable aja sih buat aku. Nah, selain itu juga aku lebih pilih barang-barang yang itu tuh kayak misalnya tas, aku lebih pilih yang emang tasnya tuh kayak all in aja sih. Jadi misalnya di dalam tasnya itu udah ada buat slip laptopnya, terus kayak udah ada beberapa ruangan. Jadi kayak aku nggak perlu bawa tas tambahan ketika aku harus traveling atau misalnya kayak misalnya harus pergi ke kantor dan bawa tas jinjingan laptop lagi itu menurut aku kurang simple dan ribet aja sih. Nah, sedangkan buat hal-hal yang abstrak, kalau misalnya abstrak itu lebih ke yang sifatnya bisa dirasain, tapi mungkin nggak selalu bisa terlihat. Nah, kalau misalnya abstrak sendiri sih, kalau minimalism buat aku sendiri itu kayak mungkin lebih ke ngeganti beberapa habit aja. Kayak contohnya tuh, aku dulu seneng banget yang namanya baca buku, tapi sekarang lebih ke beralih ke podcast atau nonton YouTube. Atau yang dulu aku seneng banget baca novel yang tebel-tebel gitu, dan dulu tuh beneran kayak baca novel tebel-tebel gitu aku bisa sebentar. Tapi sekarang tuh aku lebih prefer ya udah aku bisa maraton film aja gitu. Ngapain bawa buku tebel-tebel yang mana selain berat juga agak ya bikin tas penuh juga. Intinya menurut aku jadi kurang apa ya namanya kurang nyaman sih kalau misalnya bawa hal yang berat-berat kayak gitu dan ribet juga. Atau misalnya tuh ketika ini juga kayaknya aku bakal dibandingkan pakai hard disk eksternal, aku lebih milih bayar buat clouds gitu. Jadi menurut aku storage di clouds itu kayak lebih aman dan lebih simple juga sih. Kalau hard disk kan masih berwujud dan itu mesti dibawa-bawa. Kalau hard disknya ketinggalan atau misalnya ada musibah yang itu bikin hard disknya tuh bener-bener rusak, ya itu bisa dibilang data aku akhirnya wassalam. Sedangkan kalau aku move ke cloud, itu asalkan aku masih ingat username dan passwordnya, pokoknya ada akun aku di situ, itu masih bisa dibilang insya Allah kedepannya aman. Nah, selain itu juga aku juga minimalism terhadap software atau misalnya beberapa aplikasi di handphone. Kalau misalnya software di laptop itu aku tuh lebih misalnya kayak aku mau edit foto nih. Jadi aku dibandingkan harus download software tertentu buat edit foto, aku lebih prefer buat go online aja gitu. Sekarang tuh udah banyak website yang dia provide buat edit foto lah, merge video lah, atau misalnya ngerubah format file kayak gitu-gitu. Menurut aku nggak perlu download softwarenya satu-satu, ya udah mending online aja tuh. Aku juga apalagi yang itu tuh dipakainya tuh nggak daily banget, nggak aku pakai secara regular. Selain itu juga
hal-hal abstrak yang aku bikin lebih minimalis itu list following. Jadi ketika mungkin dulu ada beberapa online shop yang pernah aku follow, sedangkan aku udah lama banget nggak belanja ke sana, ya itu aku biasanya unfollow di waktu-waktu tertentu. Terus beberapa akun yang intinya tuh kayaknya aku udah nggak pengen following lagi, yaitu aku pilihin. Selain itu juga, nah hasil screenshot ini banyak banget sih hasil screenshot. Kayak entah kapan aku screenshotnya, entah awalnya tujuannya apa, tiba-tiba pas lihat di folder screenshot itu tiba-tiba banyak banget. Akhirnya tuh aku nggak bener-bener aku cek satu-satu, akhirnya aku cuman di check all, dan kira-kira aku kayak cuman lihat cepet aja sih mana yang kira-kira bakal masih butuh aku pakai ke depannya. Nggak terlalu aku lihat detail, terus itu aku tandain dan sisanya aku hapus. Karena menurut aku tuh kalau misalnya aku sendiri udah lupa pernah nge-screenshot hal tersebut, mungkin hal tersebut emang nggak terlalu penting sih. Jadi ya mendingan dihilangkan aja supaya nggak nambah beban pikiran. Nah, ada juga nih temen aku. Kalau misalnya aku tuh termasuk yang apa ya namanya lebih simpel dan minimalis juga sih soal make up, karena ya aku bener-bener pakai cuman buat formalitas dan ya yang penting aku punya gitu. Kayak misalnya lipstick, kayaknya tuh aku jarang banget sih nemuin cewek yang dia tuh cuman punya satu warna lipstick atau satu jenis lipstick. Rata-rata teman-teman aku tuh punya dua atau minimal tiga lipstick, yang itu tuh biasanya dia tuh punya beberapa warna, yang mana warna itu tuh dia pakai ke warna A buat keundangan, warna B buat kerja sehari-hari, warna C buat dia kalau misalnya ke mall dan segala macam. Itu beda-beda tapi buat aku semuanya sama aja. Bahkan aku pernah nemuin satu temen dimana dia tuh kayak lipstick itu jadi barang favoritnya banget. Dia cukup simpel sama makeup yang lain, tapi ketika dia punya lipstick itu tuh bahkan dia punya satu lipstick yang itu tuh warnanya tuh sama persis, cuman dia punya dengan warna yang sama persis itu dia punya sekitar 10 item. 10 item itu tuh ada yang beda-beda jenisnya, mungkin ada yang dia itu jenisnya lip tint, ada juga dia punya versi lip creamnya, ada juga yang versi sticknya dia punya, atau misalnya juga ada juga dia punya juga lip cream tapi kayak itu beda merek, beda brand. Nah, dan buat dia tuh itu kayak ada sensasi aroma yang beda aja sih. Meskipun semua orang yang lihat kayak ngerasa semua itu sama, tapi karena dia mungkin nggak bisa minimalis di hal lipstick, dia ngerasa ya ini semua tuh beda gitu. Meskipun gitu, tetap ada hal-hal yang bagi aku tuh aku nggak bisa minimalism di situ. Kalau misalnya dari aku sendiri yang nggak bisa aku bikin minimalis itu mungkin jaket dan jam tangan. I don't know, dua item ini tuh bener-bener my favorite things gitu. Dari dulu tuh aku bisa tahan nggak beli barang-barang yang lain. Bahkan sepatu pun aku paling banyak tuh punya tiga tuh, kayak kadang aku cuma punya dua atau bahkan satu, dan itu pun kadang kalau misalnya aku udah nyaman sama si sepatu itu, sampai dia mungkin dari segi penampilannya tuh udah tidak tidak apa ya, nggak proper lagi buat dipakai, tapi selama aku masih nyaman buat pakai ya aku terus pakai gitu. Tapi lain halnya dengan jaket. Kayaknya tuh bener-bener godaan beli jaket tuh buat aku susah banget sih buat ditahan. Bahkan ketika jaket aku masih banyak, dan ketika aku lihat gak sengaja lihat e-commerce dan ada jaket yang menurut aku itu tuh worth it banget. Kalau misalnya aku nggak beli sekarang, mungkin model kayak gitu tuh nggak bakal ada lagi. Ya akhirnya aku kalap dan beli lagi sih. Sampai aku tuh sembunyi-sembunyi buat beli jaket karena mamaku tuh di rumah udah ngomel-ngomel saking banyaknya jaket yang sering aku beliin. Meskipun akhirnya karena feel guilty juga setelah beli jaket baru tuh aku biasanya pilih jaket aku yang lama, terus aku kayak pilih ya udah aku donasiin aja gitu. Kalau misalnya jaketnya juga udah lama nggak aku pakai. Nah, selain jaket, itu juga aku susah yang namanya nge-minimalism jam tangan. Karena meskipun kalau misalnya jam tangan ini sejujurnya aku jarang beli sih. Aku cukup punya banyak jam tangan, meskipun akhirnya yang dipakai mungkin kelihatannya itu-itu aja. Itu sebenarnya bukan karena aku nggak pengen ganti jam, karena
aku punya beberapa jam yang itu hampir satu laci kecil. Itu hampir dari semua jam itu adalah kado dari orang lain, ada yang dari kakakku, dari teman-temanku. Dan akhirnya kenapa aku nggak bisa ngegantiin pakai ngegilir jam tangannya, karena jam tangan itu kalau udah nggak dipakai kan dia jadi baterainya, entah IC-nya jadi rusak, terus baterainya juga tiba-tiba udah habis. Ya akhirnya ya udahlah dipakai aja mana yang jam tangan yang lagi hidup gitu. Terus ketika ganti jam pun kayaknya keberatan kalau misalnya harus ganti langsung beberapa jam, baterai jam. Ya akhirnya aku biasanya cuman ganti baterai jam yang emang ya udahlah aku lagi suka jam ini, aku bakal ganti baterainya pakai jam ini. Tapi ya dua hal ini lumayan susah buat aku bikin minimalis sih sejauh ini. Atau ada juga nih temanku yang dia bikin podcast juga. Dia tuh bener-bener kayak sengaja kayak nge nge-space satu ruangan buat jadi studionya dia. Ya nggak masalah sih karena dia posisinya kan udah settle, dia udah ada rumah buat menetap. Maksudnya dia udah tahu 10-20 tahun ke depan dia tuh bakal stay di sana. Jadi dia bener-bener kayak beli mic yang lumayan bagus, terus dia juga beli mixernya, dia bahkan sempetin dekorasi ruangannya juga, dia juga beli ring lighter, terus dia kayak pakai headphone yang itu proper banget lah kalau misalnya buat bikin podcast gitu. Sedangkan aku tuh ya aku cuman pakai mikrofon itu aku beli 9.000 di Shopee dan aku pakai splitter. Udah cuman 2 item itu aja sih barang yang aku pakai buat bikin podcast. Selain karena podcast ini masih cuman jadi hobi aja, aku juga butuh barang yang mana aku tuh bisa bikin podcast di mana aja sih. Kan kalau misalnya cuman kayak mikrofon kecil sama splitter itu kan nggak terlalu, itu kan gampang banget dibawa-bawa sih, sama kayak bawa earphone aja gitu. Jadi ketika aku nanti harus kos atau misalnya pindah, ya aku tetap bisa bikin podcast lagi ketika pindah ke sana. Atau misalnya aku nggak sengaja ketemu orang, terus aku pengen wawancairin orang itu, ya aku tinggal bahkan pakai handphone pun bisa gitu. Kalau misalnya udah ada ini, beda mungkin sama temanku yang dia udah pengen stay studionya di situ. Ya dia emang lebih niat dan lebih kasih barang-barang yang lebih proper aja sih di podcastnya dia. Ya intinya setiap orang tuh pasti ada sisi minimalis dan gak bisa minimalisnya dalam hal tertentu. Jadi kesimpulannya sih, menurut aku minimalism itu tujuannya buat bikin hidup kita jadi lebih simple, bukannya jadi lebih menderita dan kekurangan ini itu. Setiap orang tuh pasti simple di ranah tertentu, tapi nggak simple di ranah lain. Nggak apa-apa, itu wajar sih. Yang penting tuh buat aku tuh minimalism itu bukan tentang perlombaan siapa yang punya paling sedikit barang. It's not about that. Kalau misalnya kata Alexandro Ruby nih, yang dia juga pernah bahas tentang minimalism, katanya tuh minimalism is asking about what is enough and being intentional on what you consume. Jadi intinya tuh nggak apa-apa kalau misalnya ternyata barang-barang kita masih belum sedikit menurut kamusnya orang lain, tapi kalau misalnya kita ngerasa ya dengan barang-barang yang segitu gitu emang udah barang-barang yang kita butuhin dan gak ada barang-barang yang dia cuman kayak nganggur tergeletak gak terpakai gitu aja, ya gak masalah. Intinya tuh find our work-life balance dan setiap orang tuh pasti beda, jadi just find your own balance. Jadi jangan terlalu terintimidasi juga dengan adanya lifestyle minimalism ini. Terus kayak ngerasa karena kita masih punya banyak-banyak barang yang pebelatak, terus kita ngerasa nggak minimalis. Ya karena setiap orang punya definisi minimalisnya masing-masing. Jadi segitu aja sih bahasan tentang minimalism kali ini. Aku nggak mau bahas panjang juga.
aku juga udah cantumin beberapa link yang bisa diakses di kolom deskripsi. Itu yang menurut aku bahasan-bahasan minimalism yang cukup recommended juga. Aku harap kedepannya aku bisa lebih konsisten buat pembuatan podcast ini. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir, dan sampai jumpa di isu-isu selanjutnya. Have a nice day.